Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda min yaumina hadza ila yaumin yauma la yamutu fiha wa la yahya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, anggota Jam'iyah Majelis Ratib Al-Atasiyah dan kaum muslimin muslimat jami'an hadakumullah, amin. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang baru saja kita sanjungkan, mudah-mudahan semua terlimpah kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian, hadakumullah. Kembali saya akan mengingatkan terawangan kita kepada 14 abad yang lalu, dikala Nabi Muhammad SAW saat itu masih hidup. Dalam sejarah, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian Isra Mi'raj, lalu pindah ke Madinah 10 tahun. Tepat 63 tahun, tanggal 12 Rabiul Awal, pulang haji wada, Nabi Muhammad kembali pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, lahirnya Nabi Muhammad sampai meninggal punya misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya beliau adalah misi ruhaniyah. Maka Allah mempersiapkan orang yang harus menyampaikan misi rohaniah dari Allah ini luar biasa.
terutama baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya ayah dan ibu, cuma punya satu anaknya Nabi Muhammad, satu. Memang Aminah dan Abdullah ini tidak disiapkan untuk menghamilkan istrinya Abdullah yang namanya Aminah yang lain kecuali Nabi Muhammad. Satu aja Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad umur 3 bulan dalam kandungannya, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim. Kemudian dalam usia 3 tahun, Nabi di luar kandungan, ibunya Siti Aminah wafat. Jadi ayahnya wafat di usia 3 bulan kandungan ibunya Nabi Muhammad. Sebelum lahir, ayahnya wafat. Kemudian setelah lahir 3 tahun, Nabi Muhammad di dunia, ibunya wafat. Nabi hidup sematawayang satu. Nabi Muhammad ini hidup sematawayang. Sudah nggak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Lalu Nabi diurus oleh kakeknya, namanya Abdul Muttalib, yang saat itu Abdul Muttalib ini merawat Ka'bah, merawat rumah Allah. Umur 6 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Dari 6 tahun kemudian diurus oleh pamannya, namanya Abi Thalib. Umur 12 tahun diajak dagang oleh Abi Thalib, membawa barang dagangan dari Siti Khadijah. Umur 40 diangkat menjadi Rasul. Umur 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah. Umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nah, hadirin, mulai 40 tahun inilah Nabi Muhammad mulai dianjurkan untuk menyebarkan misinya Allah, yang disebut dengan misi rohaniyah. Lalu statusnya Nabi dengan misinya Allah ini, apakah pemula atau pelanjut? Pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya dan sekaligus juga terakhir, membawa misi ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misi ruhaniyahnya? Din, agama. Hadirin kaum muslimin, artinya Nabi ini adalah penyempurna dari misi Allah yang sebelumnya sudah didakwahkan oleh Nabi yang diangkat menjadi Rasul. Dengan misi rohaniyahnya adalah yang disebut agama.
kalau begitu berarti agama itu bukan buatan manusia. Ya, agama itu dari Allah. Agama itu dari Allah. Ya, Allahnya satu. Berarti agamanya pun satu. Gak mungkin banyak. Nabinya yang diangkat menjadi Rasul 313 Nabi. Yang wajib diketahuinya 25 Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa misi Allah yang disebut dengan misi rohaniyah yang namanya agama. Berarti agamanya dari Allah yang satu. Oleh karena itu agamanya itu yang dari Allah harus satu, meskipun nyebarinnya agama Allah ini banyak, yang nyebarinnya banyak, tetapi tetap misinya sama. Lalu apa nama agama itu? Islam. Nama agama itu Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang datang dari Allah itu Islam. Islam. Nabi Adam mulai lahir membawa misi Allah namanya Islam. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, ya, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, membawa misi Allah yang disebut dengan misi rohanianya namanya Islam. Dan terakhir Nabi Muhammad juga namanya Islam. Paham? Paham? Jadi enggak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Jadi umat Nabi Musa yang mukmin ngikutin Nabi Musa, ibadahnya cara Islam. Umat Nabi Isa yang tidak kafir kepada Nabi Isa, beriman dengan kerasulan Nabi Isa, melaksanakan ibadahnya dengan mengikut Nabi Isa, maka ibadahnya ibadah Islam. Ya, kok tiba-tiba sekarang agama jadi banyak? Dari mana itu selain Islam? Bukan dari Allah. Nah, betul. Betul. Jadi misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad itu wujudnya agama, misinya namanya misi rohaniah, karena agama itu adalah pekerjaan ruh, bukan pekerjaan fisik. Kemudian namanya adalah Islam. Jadi tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Mustahil Nabi yang diangkat menjadi Rasul Allah mendakwahkan agama selain agama Islam. Betul nggak? Jelas? Jelas nggak nih? Nah, lalu sekarang agama yang lain agama siapa? Agama buatan manusia, musuh Allah. Agama buatan manusia, musuh Allah. Ya. Jadi kalau agama buatan manusia musuh Allah,
Ketika dia nyebarin agama, yang jadi musuhnya siapa? Musuhnya tadi kan agama yang dibuat oleh manusia, musuh Allah. Nah, yang jadi musuhnya dia ketika menyebarkan agamanya itu siapa? Orang yang melakukan ibadah dengan cara ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Berarti musuhnya dia yang bikin agama selain Allah adalah umat Islam. Jelas? Jelas? Jadi agama yang dibuat oleh manusia musuh Allah. Ketika dia menyebarkan agamanya, dia ngata-ngatain orang Islam agamanya salah, dia agamanya benar. Ngatain orang Islam gak bakal masuk surga, dia bakal masuk surga. Gitu ya, jelas ya? Jelas ya? Sehingga di antara manusia ada yang kepincut ikut dengan agama mereka, keluar dari agama Islam. Lalu wataknya bagaimana orang yang kepincut dengan agama mereka, keluar dari agama Islam? Wataknya jahat, wataknya kejam, karena dia memang membawa misi untuk menghancurkan agama Allah alias menghancurkan umat Islam. Sedangkan agama dari Allah sifatnya adalah keikhlasan. Ala lahuddinul khalis. Itu kata Allah. Ketahuilah agama dari Allah itu sifatnya adalah keikhlasan. Artinya yang melaksanakan ajaran agama Allah, tuntutannya untuk bisa kita masuk surga dengan ibadah yang dianjurkan oleh para nabi-nabi Allah, dengan misinya harus dengan ikhlas. Jelas? Jelas? Nah, lalu mereka menjadi kejam kepada orang yang mengamalkan Islam. Kenapa bisa kayak begitu? Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka itu ketika dapat agama dari konco-konconya mereka memiliki watak benci kepada umat Islam. Dan pertanyaannya, siapa yang benci kepada umat Islam? Yang kemudian sebelum ada mereka adalah syaitan. Adalah syaitan. Nah, ketika dia menyebarkan agama dari agama yang bukan agama Allah, lalu benci kepada Islam, berarti dia sudah mengikuti watak syaitan. Betul, betul, betul. Oh, emang ada ayatnya? Ada. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi seluruh manusia adalah musuh yang sangat jelas. Jadi manusia-manusia yang benci kepada umat Islam adalah konco-konconya Islam, konco-konconya setan dan memusuhi Islam. Berarti dia sama juga anak buahnya syaitan, jamaahnya syaitan. Lalu wajar nggak memusuhi Islam? Wajar. Nah, ya. Nah, kalau orang sudah menjadi kerasukan setan, maka dia akan hilang akal. Jelas?
akan hilang akal karena di badannya udah penuh dengan syaitonia. Ya. Nah, kepada siapa dia benci yang hilang akal? Kepada orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang yang melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, makanya oleh karena itu dikatakan oleh Nabi ad-dinul akal. Agama Islam itu bisa dilaksanakan oleh orang yang berakal. Ladinan liman la aqalalahu. Tidak mungkin bisa mengamalkan agama bagi orang yang tidak punya akal. Jelas. Bahasa lain dari orang yang tidak punya akal adalah orang gila. Paham? Nah, baik. Jadi orang bikin agama bukan agama Allah, kemudian memusuhi orang yang mengamalkan agama Allah. Watak orang yang memusuhi orang yang beragama adalah watak setan. Berarti dia adalah konco-konconya setan. Di setan ada nafsu, tidak ada akal. Ketika orang kerasukan setan di badannya berarti dia orang tidak berakal. Nah, orang yang tidak berakal pasti musuhnya adalah orang yang berakal. Apa itu yang tidak berakal? Orang gila. Berarti orang yang tidak mengamalkan ajaran agama Allah karena dia ngikutin kemauan setan, berarti dia adalah kelompok orang. Jelas. Islam mengatakan kalau mau bersatu dengan perempuan nikah dulu baru jima. Itu namanya orang punya akal. Tapi orang bawa-bawa perempuan sampai bunting di tangga namanya orang gila. Jelas. Orang yang berakal minumnya air putih. Karena air putih halal, ya. Saya terus terang dari dulu yang nggak bisa berhenti minum. Makanya jangan diomelin. Saya senang minum. Nih sekarang minum tuh. Yang diminum oleh saya, kata Allah halal. Maka ketika minum air ini saya minum air yang halal, berarti saya punya akal. Gitu betul. Tapi kalau ada air yang halal, ada anak jamarot senangnya minum air yang diharamkan oleh Allah. Berarti anak jamarot udah gila. Jelas. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak jamarot enggak ada yang jadi gila. Semuanya sudah punya. Karena saya belum lihat di antara kalian yang suka teler di pinggir jalan. Betul. Jelas kan nih? Jelas. Baik. Ya, sekarang saya mau tanya, kalau kita ingin punya tanah buat keluarga kita, buat kita, menurut ajaran agama dibeli apa digarong? Dibeli apa digarong? Punya sehektar, kalau beli halal enggak? Berarti yang belinya orang yang berakal. Kalau punya 1000 hektar boleh ngegarong, berarti orang apa tuh namanya? Orang gil. Apalagi 300.000 hektar lebih. Dia ngaku saya punya tanah sekian,
dari mana itu dia belinya, dan punya siapa itu tanah awalnya. Kalau dia nggak merasa beli, tiba-tiba dia ngaku, berarti dia garong. Garong itu ikut ajaran Allah apa ngikut ajaran setan? Setan punyanya akal apa nafsu? Kalau orang ngikutin nafsu berarti akalnya berarti dia orang garong tanah, orang gila. Mau nggak berteman kita sama orang gila? Kenapa? Karena kita orang yang berakal. Jelas. Awas tuh nggak jelas tuh. Dengerin nih. Ini ngaji nih. Ngaji bukan nih. Jadi lagi cerita orang yang berakal dengan orang gila. Karena agama Allah pasti bisa dikerjakan oleh orang yang berakal. Kalau orang gila nggak bakal bisa ngerjain agama Islam. Orang yang berakal kerjaannya ikhlas dan ucapannya bener. Orang gila kerjaannya terpaksa, omongannya kasar, suka emosi, nggak pugu-pugu meja digebrak. Maklum orang gila nggak kerja apa-apa. Betul nggak? Nggak pugu-pugu orang dipelototin. Betul nggak? Berarti dia orang apa itu? Orang apa tuh? Orang gila. Nah sekali lagi, kamu orang yang berakal apa orang gila? Pengen berteman sama orang yang berakal apa pengen berteman sama orang gila? Berakal. Alhamdulillah. Sebab kalau orang yang berakal ibadahnya bener, betul, ucapannya penuh hikmah, tingkah lakunya berakhlak, ya. Bertemu dengan orang selalu senyum, tidak dengan wajah garang. Kalau salaman sama siapa diterima tangannya, bukan dikepretin. Betul nggak? Nah ini berarti dia adalah orang bener. Yang ngepretin mau salaman karena dia merasa bukan levelnya, berarti dia orang gila. Lalu kan lebih muda, gua kan orang tua, masa orang tua nyamperin yang muda? Berarti yang muda dong nyamperin orang tua. Salaman pakai urusan kayak begitu, ya. Ajaran agama nggak kayak begitu, senior junior kagak ada. Betul nggak? Yang merasa senior pengen dihormati berarti dia adalah gila. Gila apa? Gila hormat. Oh, betul nggak? Gila hormat, gitu. Jelas? Jadi kita lagi belajar apa nih? Belajar agama Islam. Belajar agama yang dibawa oleh para nabi dari Allah Subhanahu. Islam itu cuman satu, nggak ada Islam dua, Islam tiga. Jadi Islam itu cuman satu. Jelas itu. Dari sini jadi amin. Gua lagi ngaji jadi amin, jauh amat. Kita lagi ngaji. Kan kata orang selain agama Islam masih ada agama lain. Dari Allah nggak ada agama lain kecuali Islam, gitu. Betul nggak? Nah sekarang begini saya contohin. Lagi sholat berjamaah pahalanya dapat berapa? 27 derajat. Jelas? Sholatul jama'atu afdalu min sholatil fajri bisa ba'i wa istrin ada rojatan, kata Nabi. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Yang namanya jamaah kata Nabi kudu ada baiat. Kita mau jamaah kudu ada baiat, janji setia. Kepada siapa? Kepada yang siap menjadi imam.
Nggak mungkin disebut berjamaah di masjid ada 1000 orang kalau tidak ada. Jelas nggak? Jelas nggak? Saya mau tanya, kalau orang yang disebut jamaah sholatnya dengan imam dapat 27 derajat, dengan dapat 27 derajat, imamnya 1, 2 atau 3? Jadi kalau ngangkat imam harus sekali lagi, kalau ngangkat imam harus jelas. Jelas? Sebab ini perintah agama. Maka jamaah jadi jelas, jadi dapat darajat 27 kalau imamnya 1. Kalau imamnya 2 batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Boleh nggak ngangkat imam 2? Nggak boleh. Nggak boleh. Ulangi, kalau jamaahnya pengen kuat dapat 27 derajat, sholatnya imamnya harus 1. Kalau mau perang, pimpinan perangnya harus jelas. Jelas? 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 Kalau Islam mau kuat, pimpinannya harus jangan jangan 3, jadi 1 saja. Jelas? Jelas? Karena kalau lebih dari 1 tidak ada pahalanya. Ibu ingat Bu, 1 aja Bu ya, Bu ya, 1 aja ya, gitu. Ini kita lagi ngaji Islam gitu kan. Kita makan orang Islam, semuanya beragama Islam. Allahnya 1, agamanya 1, nabinya 1, pimpinannya 1. Ya udah 1 aja, udah nggak ada lagi yang lain. Apal udah, kali besok lupa. Mulai hari ini imamnya harus 2. Kalau enggak 2, awas tuh. Kalau yang 2 imamnya nanti gua kasih duit. Kacau dah. Udah saya mau enggak, daripada imam 1 mau imam 2 aja dah, karena gua dikasih duit. Gak diterima deh ibadahnya. Yang penting gua dapat Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang begitu di sini? Kalau pengen imamnya 2 berarti ente ahli neraka. Sebab iman di mana-mana 1. Betul? Betul? Imamnya 1 tapi harus ada yang di belakangnya deket imam. Itu namanya wakil imam. Wakil imam di belakang imam harus 1 juga. Makanya yang di belakang imam nggak bisa baca Fatihah. Kalau imamnya di belakangnya makmum itu ada wakil imam nggak bisa baca Fatihah, kacau, sholatnya nggak diterima. Betul nggak? Jadi wakil imam yang di belakang juga harus sama dengan imam, jumlahnya 1. Nggak boleh wakil imam jumlahnya 5, 6, 7 ya. Paling dikit 3 nggak boleh gitu. Masa nanti begitu imam gantiin langsung maju 3? Sah nggak? Sah nggak? Batal. Maka kalau orang udah sholat berimam, makmumnya ketinggalan, jangan kalau 2 ada lagi yang maju, ada lagi yang mundur, berarti itu imam kedua. Nggak boleh tuh. Saya suka lihat di masjid ya, habis sholat nih imam berjamaah, dia masbuk, ketinggalan. Begitu ketinggalan berdiri, di belakang ada 3 orang. Yang 1 maju, yang 2 mundur lagi. Jadi bikin imam namanya. Bikin imam keberapa tuh? Bikin imam kedua. Rusak nggak? Rusak nggak? Karena dia udah coba-coba ngatur dirinya sendiri dalam konteks ibadah.